Perkenalkan, saya Irminalika, NIM H105119190. Nah, di sini saya akan mempraktekkan UTS skill pada mata kuliah keamanan sistem. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan saya bahas, yaitu yang pertama recognize atau information gateway and scanning, yang kedua vulnerability analysis dan gaining access, dan ketiga itu sniffing. Nah, yang pertama itu recognize atau information gathering itu adalah tahap awal yang bertujuan untuk mengumpulkan data informasi mengenai target yang akan diretas. Nah, di sini saya menggunakan portal dari web pemerintahan pada Kabupaten Sekarang. Nah, ini merupakan web yang akan saya pakai. Nah, yang pertama-tama untuk langkah recognize atau information gathering, di sini kita menggunakan voice. Nah, untuk melakukan tahap pada langkah WUIS, di sini kita menggunakan atau memasukkan nama domain web yang akan kita cari. Nah, di sini kita cari skadocap.go.id, kemudian cari. Kemudian kita masukkan lagi domain atau IP yang ingin dicari. Nah, di sini kita masukkan, kemudian cari WUIS. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa informasi yang kita dapatkan, yaitu nama domain skadocap.go.id, kemudian ada register pada tahun 2006, kemudian expire 2024, kemudian web ini update pada tanggal 17 Maret 2023. Nah, di sini ada nama server juga, kemudian ada raw WUIS data. Bisa kita lihat ada beberapa informasi yang kita dapatkan dengan menggunakan WUIS. Nah, kemudian cara yang kedua itu menggunakan Shodan. Shodan ini merupakan ekstensi pada browser atau Chrome yang digunakan untuk mencari informasi mengenai website yang akan diretas. Nah, di sini kita buka Shodan. Shodan ini bisa di-download lewat Chrome atau browser. Kemudian pada Shodan ini kita mendapatkan IP address, kemudian dapat hostname, dan juga dapat melihat ada beberapa port yang terbuka atau celah yang dapat masuk untuk diretas. Nah, di sini ada port 80 dan port 423. Nah, untuk informasi detailnya kita dapat melihat pada view IP detail dan view domain detail yang berkaitan dengan situs pada website skadocap.go.id. Nah, kemudian kita klik. Nah, di sini bisa terlihat ada beberapa informasi yang kita dapatkan. Nah, ada beberapa banyak informasi yang kita dapatkan dari Shodan tersebut. Kemudian yang ketiga itu kita menggunakan Wavalizer. Nah, Wavalizer ini sama dengan Shodan, yaitu merupakan ekstensi yang ada pada Chrome atau browser yang berfungsi untuk mendapatkan informasi dari website yang akan kita retas. Nah, di sini bisa dilihat pada Wavalizer, yaitu pada website skadocap.go.id ini menggunakan WordPress, kemudian PHP, dan database-nya menggunakan MySQL. Nah, bisa kita lihat pada Wavalizer. Kemudian tahap yang keempat itu
Kemudian selanjutnya kita lanjut pada perintah yang keempat, yaitu menggunakan the harvester. Nah, the harvester ini bisa kalian install melalui Kali Linux. Nah, untuk teknik pemanggilan pada the harvester di sini sudah menyiapkan kodenya. Kita copy, kemudian enter. Nah, untuk memanggilnya menggunakan the harvester min skadocap.co.id dan min bing. Nah, untuk keterangan D ini merupakan domain. Untuk memanggil domain skadocap.co.id, kemudian untuk min b ini merupakan sumber yang didapatkan dari situs yang kita cari. Nah, di sini bisa dilihat dari hasil pencarian ada beberapa situs yang ditemukan yang berkaitan dengan website skadocap.co.id, dan di sini juga menampilkan beberapa IP. Kemudian kita lanjut pada yang perintah yang kelima, yaitu knoppy. Nah, knoppy ini sama dengan the harvester, yaitu kita install dulu melalui Kali Linux. Nah, untuk perintah knoppy kita salin. Nah, pada proses knoppy ini lumayan lama, jadi kita tunggu beberapa menit untuk menampilkan running atau output yang dihasilkan dari knoppy. Nah, knoppy tersendiri merupakan cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai information gathering dan recognize dari website skadau.go.id. Nah, bisa dilihat pada tampilan hasil dari knoppy, kita mendapatkan banyak sekali informasi yang berkaitan dengan situs skadocap.co.id. Nah, karena proses ini runningnya masih lama, jadi saya jeda dan kita lanjut untuk selanjutnya. Kemudian kita lanjut pada perintah scanning. Nah, di scanning ini saya menggunakan teknik nmap dan ppscan. Nah, pada nmap ini merupakan tools yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nah, untuk perintah nmap di sini saya sudah menyiapkan kodenya. Kemudian enter. Nah, di sini kita menunggu proses running. Nah, bisa dilihat di sini pada hasil dari perintah nmap dengan cara memanggilnya nmap skadocap.go.id. Nah, di sini terdapat berapa port yang terbuka dan ada berapa port yang tertutup. Nah, di sini yang terbuka yaitu 21 TC, kemudian 53 TFC, kemudian ada port 80, port 110, kemudian ada port 143, kemudian ada port 443, kemudian ada port dan ada port lainnya. Kemudian yang tertutup itu ada 3 port, yaitu port 20 dengan port 22 dan port 35550, 512
minimal 500. Nah, kemudian kita lanjut pada perintah WP-Scan. Nah, WP-Scan ini merupakan tools yang dirancang khusus untuk meneliti celah-celah keamanan pada website yang menggunakan framework WordPress. Nah, untuk perintah WP-Scan, kita menggunakan perintah WP-Scan min URL, kemudian kita masukkan link dari nama domain dari skadocap.go.id, kemudian kita enter. Nah, bisa dilihat di sini hasil dari WP-Scan. Nah, WP-Scan ini digunakan untuk menemukan plugin yang digunakan pada website tersebut. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian tahap selanjutnya yaitu vulnerability analysis dan gaining access. Nah, untuk pengertian vulnerability ini tersendiri adalah merupakan sebuah prosedur scanning terhadap vulnerabilities yang terdapat pada sistem dan melalui filtering atau disebut dengan penetration terhadap kelemahan tersebut untuk menghindari aksi eksploitasi terhadap hacker. Nah, di sini untuk vulnerability analysis saya menggunakan Nessus. Nah, untuk Nessus tersendiri kita harus login. Di sini saya udah membuat akun untuk login dan masuk pada Nessus tersebut. Kita tunggu untuk masuk pada Nessus. Nah, kemudian pada Nessus ini kita pilih New Scan. Kemudian pilih bagian Basic Network Scan pada Vulnerabilities. Kemudian kita klik. Nah, di sini kita akan membuat nama Skillful Vulnerability. Kemudian untuk deskripsi juga sama. Nah, untuk target kita masukkan IP target yang akan kita cari. Nah, di sini untuk targetnya kita buka pada website skadocap.go.id, kemudian kita masuk pada showdown untuk mendapatkan IP address. Kemudian kita copy. Kemudian kita pastekan sini. Kemudian kita save. Kemudian kita buka. Kita running dulu. Kemudian kita klik di sini yang sedang running. Kemudian kita cek pada history. Nah, bisa dilihat pada history statusnya masih running.
Jadi untuk running-nya lumayan lama, jadi kita tunggu terlebih dahulu. Nah, untuk bisa dilihat di sini diagram dari hasil vulnerabilities, yaitu yang merah critical, kemudian yang oranye ini medium. Nah, bisa dilihat untuk hasil medium 17% dan criticalnya 8%. Nah, karena proses status runningnya masih lama, jadi kita lanjut untuk proses selanjutnya, yaitu tentang sniffing. Oke, selanjutnya kita lanjut pada sniffing. Nah, sniffing tersendiri merupakan kegiatan pengendusan atau penyadapan pada lalu lintas data paket jaringan. Nah, di sini saya menggunakan Wireshark. Nah, di sini kita bisa melihat protokol jaringan yang kita gunakan. Nah, di sini untuk melihatnya kita bisa melihat ini yang tanda turun ini, itu berarti merupakan akses yang kita gunakan. Nah, kemudian di sini saya menggunakan WiFi. Kemudian kita klik pada tombol biru. Nah, bisa dilihat di sini untuk protokol yang protokol dan paket yang muncul, yaitu ada berapa, yaitu ada TCP, kemudian ada HTTP dan protokol lainnya. Kemudian saya mencoba untuk mendapatkan username dan untuk login pada sebuah website untuk mendapatkan username dan password. Di sini saya menggunakan website login administrator Untan. Nah, di sini saya coba masuk dengan menggunakan nama saya Minarika 123, kemudian untuk passwordnya saya masukkan lagi Minarika 123. Nah, saya samakan username dan password supaya mudah untuk mengingat kembali yang harus saya masukkan. Login. Kemudian kita kembali pada Wireshark. Kemudian kita cari pada HTTP untuk mencari halaman web yang kita login tadi. Nah, untuk membantunya kita bisa edit, kemudian find paket, dan kita tuliskan nama, username, dan password yang kita gunakan tadi. Ternyata tidak muncul username dan password yang saya gunakan. Nah, untuk menggunakan Wireshark ini saya perlu belajar karena saya belum mahir dalam melakukan dengan menggunakan Wireshark untuk penyadapan dan pengendusan data melalui jaringan. Nah, kemudian untuk Wireshark ini merupakan pengendusan data dan informasi yang dapat dilakukan pada paket yang lewat di jaringan yang mengakibatkan tercurinya informasi penting dan rahasia, nah seperti username dan password. Kemudian untuk cara penangguhan sniffing seperti ini menggunakan enkripsi pada data rahasia username dan password yang biasa muncul pada HTTPS Hypertext Transport Protocol pada lapisan jaringan. Nah, saran untuk kita harus berhati-hati untuk melakukan aktivitas seperti mengakses halaman web, email, banking, sosial media, dan jaringan internet yang belum dikenal. Nah, sekian penjelasan informasi dan penjelasan tentang skill UTS pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.